Raina berteriak menyebut nama Kenrick kala satu gelombang besar menerjangnya kuat. Dunia terasa menghilang dari pandangannya saat air bah kenikmatan itu menghancurkannya berkeping-keping. Membawanya ke dalam jurang kenikmatan paling dasar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kenrick mendorong cepat sekali lagi dan lagi, kemudian suara dalam tenggorokannya melenguh keras dan panjang memanggil nama Raina saat ia mencapai puncaknya. Tubuhnya menekan ke dalam diri Raina. Kemudian pria itu menggelinjang lantas terdiam dengan tubuh kaku. Beberapa menit setelah badai itu telah lewat, mereka pun akhirnya bisa bernapas dengan tenang. Degup jantung pun berubah kembali normal ketika dengan perlahan Kenrick menggeser tubuhnya dari atas Raina dengan bertumpu pada satu tangan. Sementara satu tangan yang lain menarik ujung selimut untuk menutupi tubuh polos mereka berdua hingga sebatas dada. Badai itu benar-benar telah membuat mereka terkapar kelelahan, dan Raina hanya bisa terpejam, membiarkan lengan kuku Kenrick menyeretnya ke alam mimpi sebelum terdengar bunyi berdebum yang sangat kencang disusul dengan bunyi berderak yang sangat keras menghantam gendang telinga mereka dengan tiba-tiba. Bugh! Brak! Ya Tuhan, suara apa itu? Kenrick, sepertinya itu berasal dari kamarku. Raina berjegit sambil melempar tangan Kenrick yang melingkari perutnya sekuat tenaga. Tanpa sadar rasa kaget itu membuatnya menendang Kenrick hingga pria itu terjun bebas ke lantai dan menimbulkan bunyi berdebum yang tak kalah kencangnya. Astaga Raina! Kau ingin membunuhku, huh! Kenrick menelan ludahnya sembari mengusap pantatnya. Kedua matanya memandang ngeri perut bagian bawahnya yang terkena tendangan bebas kaki Raina. Pria itu bahkan tidak bisa membayangkan, apa jadinya jika tendangan itu meleset dan mengenai aset berharganya. Jangan sampai ia kehilangan saham masa depan dan terpaksa gulung tikar dari segala kenikmatan dunia. Jika itu terjadi mungkin Kenrick akan memilih menjadi pertapa saja, daripada hidupnya nelangsa karena cinta. Maaf. Aku tidak bermaksud. Bagaimana jika tendangan mautmu itu mengenainya, sayang? Apa kau ingin jika kedua telur junior pecah dan jadi telur mata sapi? Raina mendelik, Kenrick. Jangan bercanda. Apa kau tidak mendengar bunyi sesuatu? Tanya wanita itu tanpa memedulikan ocehan Kenrick. Pria itu mendengkus sambil mengusap pantatnya yang terasa nyeri. Telingaku masih normal untuk mendengar bunyi sekencang itu, sayang. Dan kau akan tetap di sini. Kau tidak akan memeriksanya. Baiklah. Tunggulah di sini biar aku periksa. Tidak. Biar aku saja. Aku bilang tunggu di sini, Raina. Raina terlonjak kaget dengan peringatan keras dari Kenrick. Untunglah kamar hotel yang mereka sewa itu kedap suara. Seolah terkena mantra sihir, wanita itu menurut dan hanya memperhatikan Kenrick yang beranjak dari lantai. Dengan cepat pria itu meraih celananya, dan juga pistol yang ada di saku jasnya, lalu berjalan mengendap-endap menuju kamar Raina. Suara itu sangat keras sekali sampai terdengar di kamar yang mereka tempati saat ini yang berada persis di sebelah kamar utama. Pria itu membuka pintu kamar Raina. Dan seketika matanya melotot mendapati sosok serba hitam dengan penutup kepala macam ninja menoleh ke arahnya. Ah, mereka tidak sedang syuting film Ninja Hattori, kan? Sial, siapa kau? Kenrick berlari mengejar sosok itu yang dengan cepat menghilang di balik jendela. Sosok manusia yang memakai pakaian serba hitam itu berusaha naik dengan tali menuju ke atap gedung. Begitu cepat hingga menyerupai cicak yang merangkak di dinding. Pria itu membuka jendela kamar Raina lalu menyandarkan dirinya dengan mencondongkan setengah badannya keluar jendela dan mengarahkan pistolnya untuk membidik penyusup itu tanpa ampun. Dorr. Terdengar bunyi jeritan kecil. Seperti suara seorang wanita. Kenrick berhasil menembak sosok itu dan sepertinya mengenai betis kirinya. Tapi sepertinya sosok itu tidak terpengaruh karena terus merangkak naik menuju ke rooftop hotel. Sialan. Kenrick bergegas kembali masuk dan berjalan cepat untuk mengambil ponsel yang masih terletak di saku jasnya yang masih berserakan di atas lantai.
Dengan terengah karena emosi, pria itu menelpon Jack, asisten pribadinya, lalu kembali melihat ke kamar utama. Ada penyusup di kamar hotel tempat Raina menginap. Dia berada di rooftop hotel sekarang. Aku berhasil menembak kaki kirinya. Cepat kau cari dia. Terdengar jawaban Jack di seberang. Kenrick mengangguk sepintas meski Jack tidak akan mengetahui hal itu. Pria itu lalu memasukkan ponselnya ke saku celana. Sayang, aku akan melihat pekerjaan Jack. Kenrick segera memakai kemejanya dengan cepat lalu menyampirkan jas di bahu kanannya. Pria itu membalikkan badannya berniat untuk menyusul Jack yang pastinya sudah menyuruh bodyguard sewaan mereka untuk mencari penyusup itu, tapi ia urungkan saat ia mendapati Raina yang tengah tertegun dengan pandangan luruh pada kaca jendelanya. Sayang, entah sejak kapan wanita itu sudah mengenakan kembali pakaiannya. Dadanya naik turun dengan embusan napas kasar dan tubuh bergetar ketakutan. Kenrick mengikuti arah pandang Raina. Pria itu meremas pistol di tangannya dengan kuat saat mendapati foto Raina bersama sang mama yang ditempel di dekat jendela dengan berlumuran darah segar. Sayang, Kenrick menghampiri Raina yang terlihat sangat terguncang. Perlahan, ia membawa wanitanya itu ke dalam pelukan. Jangan takut. Ada aku. Bisik Kenrick mencoba menenangkan. Raina hanya mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sayang, it's okay. Jangan khawatirkan apapun. Kenrick semakin mempererat pelukannya saat terdengar isak lirih Raina yang hampir tanpa suara. Sayang, kamu tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Kenrick berjalan mondar-mandir di ruang tamu hotelnya, sementara Raina hanya terduduk dengan kedua kaki ditekuk. Kepalanya tertunduk dalam di antara kedua kakinya. Ia takut. Sungguh. Dari mana penyusup itu memiliki fotonya bersama sang mama? Jack telah kembali dari rooftop bersama beberapa bodyguard sewaan mereka. Untunglah, Jack sudah tiba semalam. Hanya Jack yang Kenrick percaya sebagai kaki tangannya, selain Ed dan El sahabatnya tentunya. Dan hanya Jacklah yang bisa Kenrick percaya untuk menjaga Raina. Bagaimana? Tanya Kenrick tanpa basa-basi seperti biasa. Jack membungkuk dalam-dalam, sebelum menghela napas panjang dan berkata dengan nada sopan, "Maaf, Sir. Kami kehilangan jejak. Hanya beberapa tetes darah segar yang kami temukan di rooftop. Tapi tidak ada tanda-tanda helikopter di sana. Sepertinya penyusup itu sangat terlatih sehingga bisa melarikan diri secepat itu tanpa alat apapun yang membantu pelariannya." Kenrick mendengkus keras. Pria itu hanya menganggukkan kepala tanpa menimpali ucapan Jack. Kau sudah bekerja keras, Jack. Terima kasih. Itu sudah menjadi tugas saya, Sir. Kenrick mengangguk sekali lagi sebelum menghela napas kesal. Siapa yang berani menyusup ke kamar istrinya? Padahal ada puluhan bodyguard yang menjaga di depan pintunya. Apakah anak buah Juan Miller? Dan bodohnya Raina memberikan alamat tempatnya berada saat ini. Seolah menarik predator segera mendekati mangsa. Meski ia tidak bisa 100% menyalahkan istrinya itu, karena Raina sama sekali tidak mengetahui jika sekarang ini hidupnya dalam bahaya. Kenrick. Ya, apakah aku begitu bodoh? Kenrick mengangkat sebelah alisnya, kenapa kau bilang seperti itu, sayang? Aku memberitahu tempat ini pada Davina. Mungkin saja dia bukan Davina. Bisa saja orang jahat yang menyamar menjadi Davina, bukan? Ah, istrinya yang polos. Kenrick tersenyum miring sambil menatap Raina yang masih mempermainkan jemari tangannya dengan gugup. Pria itu lalu menyeret kakinya untuk duduk di samping Raina dan merangkul bahu wanita itu perlahan. Menariknya ke dalam pelukan sambil mendaratkan sebuah kecupan hangat di pelipis Raina tanpa sedikit pun mengindahkan Jack yang langsung membalikkan badannya. Davina membuka pintu perlahan, di dalamnya sudah ada beberapa orang yang duduk melingkari meja besar persegi panjang dengan raut dingin dan suasana suram. Davina pun langsung duduk di kursi yang kosong. Wanita itu menyeret kaki kirinya dan berjalan dengan sedikit pincang.
Kau terlambat, ucap suara bariton yang duduk di ujung meja yang tak lain adalah Raphael Miller, ayah kandungnya sendiri. Maaf, tadi ada sedikit masalah, Dad, jawab Davina tak acuh. Raphael hanya menatapnya dengan wajah datar. Kau tertembak. Ya Tuhan, Davina, sayang. Kau tertembak, nak. Kali ini terdengar suara wanita yang duduk persis di samping ayahnya. Safea tampak menatapnya dengan wajah keibuan yang selalu ditunjukkan wanita itu ketika di depan ayahnya. Hal itu sedikit banyak membuat Davina muak. Sungguh, ekspresi perhatian yang palsu membuatnya jijik. Davina, ya, tidak masalah. Ini sudah biasa terjadi, Zia, Bibi, ucap Davina tenang. Dokter sudah mengambil pelurunya dan mengobati lukanya. Apa kau sudah menemukan sesuatu? Lelaki itu bertanya sambil lalu sembari menghisap rokoknya yang hampir habis. Mereka sudah menikah. Apa? Safea tampak terkejut mendengarnya. Menikah? Ya. Kenrik dan wanita jalang itu sudah menikah, Zia. Astaga, bagaimana mungkin? Safea menutup mulutnya. Raphael, sayang. Bagaimana ini? Mereka sudah menikah. Lalu bagaimana dengan putraku, Max? Safea langsung menatap Raphael, tapi pria itu terlihat santai dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Raphael. Safea menunggu Raphael menjawab namun lagi-lagi pria itu hanya terdiam angkuh dengan raut wajah yang dingin tak terbaca. Kau menjanjikan padaku jika Kenrik tidak mungkin menikahi wanita sialan itu, Zia. Tapi kenapa mereka menikah? Ada nada sindiran dalam nada Davina membuat Safea hanya menyunggingkan senyum datar. Aku bahkan sudah repot-repot membantumu memotong sebelah tangan perempuan mantan istri Kenrik dan mengirimkannya sebagai hadiah untuk kakak angkat wanita murahan itu. Tapi apa yang ku dapat? Davina, sayang. Kita makan dulu, suara bariton Raphael memotong perseteruan kedua wanita di hadapannya dengan nada rendah. Sedikit membuat hati siapapun berdesir mendengarnya. Dan tepat setelah dia selesai berkata demikian, seorang pelayan pria berseragam hitam putih dan seorang dengan kostum koki keluar dari lorong yang terletak di sebelah kiri ruangan membawa kereta dorong dengan beberapa piring bertudung besi. Kita bicarakan semuanya nanti. Tapi Dad, kita butuh makan dan istirahat, Davina. Raphael membiarkan pelayan menata makanannya di meja, tatapannya tertuju pada putrinya dan juga Safea. Sayang, tenanglah. Safea, orang kepercayaanku yang akan menyelesaikan semuanya, ucap Raphael lagi sembari mengusap punggung tangan Safea lembut. Davina mendengkus pelan dan tidak kentara. Pria tua itu masih bisa bermain wanita setelah semua yang terjadi dan bahkan ketika kelompok mafia mereka berada di ambang kehancuran. Setelah Taipan kaya dari Turki, Alexander Kemal Malik membunuh Juan Miller, pamannya, terjadi perebutan kekuasaan di organisasi mereka. Keluarga, klan, atau koska, mereka menjadi terpecah-pecah. Dan nyawa Raphael bisa terancam kapan saja. Tapi, apa mungkin untuk itu, Raphael membantu Safea agar harta kekayaan Regen dan Chandradinata berada di bawah kendali dan kuasanya. Davina berdecak pelan. Hukum rimba masih berlaku di sini. Siapa yang kuat dialah yang menang. Davina hendak membuka mulut, tapi sesuatu yang tertangkap oleh ekor matanya membuatnya berhenti. Bagi Davina, semua yang terjadi seperti dalam gerakan lambat film-film action yang pernah dilihatnya. Adrenalin yang terpacu dalam darahnya membuat fokusnya meningkat tajam. Ekor matanya yang terlatih menangkap pergerakan sekecil apapun. Salah seorang pelayan menarik pistol dari balik kereta dorong dan mengarahkannya pada Raphael. Pria tua berambut pirang itu menyadarinya, tapi terlambat. Dia hanya bisa membelalakkan mata ketika ujung senjata itu diarahkan tepat ke wajahnya. DORR. Terdengar letusan senjata memecah kesunyian ruangan. Dengan gerakan secepat angin puyuh, Davina menerjang pelayan bersenjata tersebut dan menguncinya di lantai hingga peluru itu meleset dan mengenai dinding di belakang Raphael,
namun sempat menyerempet pelipis dan telinga kanan pria itu. Anak buah Rafael segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Koki, namun terlambat. DORR. Terdengar letusan senjata kedua, membuat Rafael kembali harus menunduk dan menghindar, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri melewati pintu. Tanpa membuang waktu, Davina mengarahkan moncong pistolnya ke pelipis tawanan yang ada dalam kuasanya. DORR. Dalam sekali hentak, pria itu tumbang dengan mata melotot dan mulut menganga serta darah yang membanjiri karpet di bawahnya. "Apa kau baik-baik saja, Dat?" Untuk saat ini, ya, balas Rafael mendapatkan kembali kendalinya dengan menegakkan posisi duduk. Matanya menajam mengamati penyerangnya, seolah pria itu hendak mengamati setiap lekuk wajah, memasukkannya ke dalam ingatan. "Tapi dia baru saja merusak wajahku." Dengan santai Rafael mengambil sapu tangan dan menyeka darah yang mulai mengering. "Astaga, peluru itu mengenai pelipis dan telingamu, sayang. Itu pasti akan terlihat aneh jika ditempel dengan plester," teriak Savea membuat Davina menghembuskan napas kesal. Dua orang itu ternyata hanya memedulikan penampilan, bukan nyawa. Perhatian Davina kembali kepada pelaku. Salah seorang dari mereka yang berbaju koki kabur dan dikejar beberapa anak buah ayahnya. "Aku akan mengejar yang satunya lagi, Dat." Tanpa menunggu persetujuan dari sang ayah, Davina segera berlari menyusul salah seorang pelaku, meninggalkan Rafael dan Savea yang meneruskan kembali makan malam mereka, dengan mayat bergelimang darah di bawah kakinya. "Bagaimana?" tanya Davina ketika salah satu dari anak buah ayahnya kembali dengan napas terengah. Dari gelagat pria itu, sudah bisa ia duga, targetnya berhasil lolos. Pelaku menghilang di salah satu lorong. "Nona," ucap pria itu tak bisa menutupi kekesalannya. Dia sepertinya tahu seluk-beluk gedung ini. "Kalian bisa memeriksa CCTV di sepanjang lorong," perintah Davina sambil kembali menyeret langkahnya menuju dapur, tempat pelayan dan koki gadungan itu bersembunyi. Ia akan memeriksa seluruh dapur sambil menunggu kepala pengawal membawa rekaman CCTV yang ia minta. Sip. Siapa pelaku yang bahkan bisa dengan mudah masuk ke dalam markas mafia? Apa mereka mengira memiliki nyawa ganda? Atau mungkin mereka anak buah sang ayah yang berkhianat? Atau anak buah salah satu pamannya yang juga menginginkan kekuasaan sang ayah? Double seat. Davina menggeleng kencang ketika dia memikirkan jika bisa saja pelaku termasuk orang bayaran kelompok Liberatera atau kelompok anti-mafia. Sialan. Kau masih terobsesi pada Kenrick. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Davina membuat wanita itu menoleh dan mendapati Rafael Miller sudah berdiri di belakangnya sambil memasukkan tangan ke saku celana. Luka di telinganya sudah dibalut kain kasa yang terlihat lucu di mata Davina. Namun yang menjadi pertanyaan, sejak kapan pria tua itu sudah berdiri di belakangnya tanpa menimbulkan suara? Cinta, dan bukan obsesi, Dat. Aku tidak peduli itu. Bagiku semua sama saja, kau menginginkan pria itu. Rafael berjalan menuju ke minibar di dekat dapur dan Davina mengikutinya. Di sini berbahaya. Bagaimana mungkin Dedi sendirian tanpa pengawalan? Tanyanya sembari menerima segelas kecil brandy dan menyesapnya perlahan. Mereka semua anak buahku, balas Rafael tanpa basa-basi sebelum menenggak minumannya. Aku perlu mengujimu sebagai calon penggantiku, ucapnya datar seolah sedang membicarakan cuaca hari ini. Kau tidak perlu mencarinya karena kau tidak akan menemukan. Sialan. Apa yang Dedi lakukan? Potong Davina sebelum Rafael selesai berbicara. Ada desah napas tidak teratur yang terdengar. Bagaimana mungkin Dedi bermain-main dengan nyawa? Bagaimana jika Dedi terbunuh? Bagaimana jika aku tidak menyadari kalau mereka akan mengarahkan senjatanya ke arah kepala Dedi? Davina berhenti sejenak, mengumpulkan tenaga, lalu kenapa Dedi diam saja ketika aku membunuh salah satu dari mereka? Bagian dari ujian harus ada pengorbanan, Davina. Rafael menyeringai, lawan kita kali ini lumayan berbahaya.
Itulah sebabnya aku harus mengujimu dengan simulasi kejadian yang sebenarnya. Dad, kau hilang fokus, Davina. Apa mungkin karena pernikahan Kenrick dan wanita itu mempengaruhimu? Dad, akan lebih bagus jika cucu Regan menikahi cucu Chandradinata. Kita tunggu saja sampai hak waris itu jatuh ke tangan mereka. Lalu, desak Davina. Jangan bilang Daddy akan membunuh Kenrick. Pria itu akan menjadi urusanmu. Tugasmu hanyalah menjebak Kenrick dan memisahkan mereka. Setelah itu aku yang akan membunuh istrinya, Rafael berkata kembali sambil berdiri dan memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Alisnya terangkat sebelah. Terserah padamu akan kau apakan pria itu. Kau bunuh sekalian atau kau jadikan budakmu, aku tidak peduli. Yang jelas harta itu akan jadi milik kita melalui Max, putra Safea. Jadi itu rencana, Daddy. Lalu bagaimana dengan Safea? Like I said before, uccidiamo tutto ciò che non ci giova, kita bunuh semua yang tidak menguntungkan kita. Rafael menyunggingkan senyum penuh percaya diri. Ternyata kau masih harus banyak belajar, Davina. Jadi, selama ini, kita yang telah membantu Safea membalas dendam pada keluarga suaminya yang tak pernah menganggapnya. Pada masanya nanti giliran kita yang akan meminta bayarannya. Dad, ayo kita ke New York mengantarkan Safea, Davina. Mata-mataku melaporkan jika pria itu dan istrinya sudah meninggalkan Sisilia malam ini juga. Bersama pengacara kakek mereka dan juga kedua sahabat sialannya itu. Kenapa kau baru mengatakan rencanamu, Dad? Davina berdecak kesal sementara Rafael tertawa kecil. Kedua orang berlainan jenis dan beda usia itu berjalan santai menuju ke lantai 1 di mana mobil mereka telah menunggu.